Start News, jendela informasi Anda. Kembangkan karet bibit unggul. Haji Khoir, petani karet harus terima perubahan. Penyematan mahkota Putri Wisata Sumatera Utara, PJS Bupati Madinah, wisata Madinah harus lebih dikenal. Petakan potensi ekonomi rakyat, Atika, Madinah harus punya sentra ikan mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Start News, jendela informasi Anda semua layak jadi berita. Tokoh masyarakat Mandailing Natal sekaligus pengusaha asal Kota Nopan, Haji Khoiruddin Nasution, 5 tahun terakhir mengembangkan karet bibit unggul di beberapa areal perkebunan yang ada di wilayah Kota Nopan. Sebagai bahan percontohan, ayah dari calon wakil Bupati Madinah nomor urut 1, Atika Azmi Utami ini, sudah membuka 4 hektar kebun karet yang umurnya sudah mencapai 6 tahun dengan tanaman karet bibit unggul. Kondisi tanaman karet tersebut saat ini sudah disadap dengan penghasilan 400-500 cc per harinya. Contoh perkebunan karet bibit unggul ini dibuat tidak lain agar warga Mandailing Natal bisa melihat dengan dekat bagaimana perbandingan hasil tanaman karet bibit unggul dengan tanaman karet okulasi dan tanaman karet rakyat. Dengan demikian, warga termotivasi untuk menanam bibit karet unggul ini demi meningkatkan perekonomian petani karet. Saat ditemui pada Selasa 10 November 2020, Haji Khoiruddin tengah menyadap karet di kebun miliknya di Desa Simpang Tulang Jaya, Kecamatan Kota Nopan menyampaikan, kelebihan karet bibit unggul yang ditanamnya ini hasil sadapannya lebih banyak. Dikatakannya, saat ini warga tidak perlu lagi menanam karet dengan areal yang luas. Cukup hanya menanam 100 batang karet dengan bibit unggul, hasilnya sudah cukup untuk keluarga. Haji Khoir mengatakan masalahnya saat ini kemauan warga untuk menanam karet sangat kurang. Sebagian warga masih fokus dengan harga karet yang harus tinggi, sementara untuk meningkatkan produksi masih sangat jauh. Sebenarnya tahun kelima pun udah bisa. Udah bisa dijar, Pak ya? Nggak bisa, tapi agak memaksa dikit lah. Sebaiknya tahun ke-6. Rata 400 cc satu pokok. 400 ya, Pak ya? 400 cc satu pokok. Di tahun ke-10, insya Allah bisa mencapai 1 liter satu hari. Kemungkinan besar lebih. Kalau 1 liter satu hari sekali deres, insya Allah. Sebab di tahun ke-5 ke-6 biasanya hasilnya itu udah pasti 2 kali lipat lebih. 2 kali lipat lebih ya? Di saat dia berumur 10 tahun. Begitulah selanjutnya, naik-naik terus itu produksinya. Iya. Kalau yang kita langsung sendiri baru 4 hektar. 4 hektar ya, Pak? Pencar ada di Moramais, ada di Padang Setangkis ini, ada di Simpang Tolang. Maksudnya untuk supaya masyarakat bisa menengok kira-kira perkembangan dan hasilnya itu untuk menjadi bahan pemikiran lah untuk ikut serta dia menanam bibit unggul ini. Akan diususkan untuk rakyat Mandailing Natal dulu. Nah, kalau sama-sama ingin nanti dari dinas terkait pertanian ingin mengembangkan, baru kita pencar ke daerah lain. Kalau yang saya bibitkan ini ya teruntuk masyarakat Mandailing Natal dulu. Namun kalau ya yang mau dia nanam okulasi biasa pun udah lumayan. Apalagi insya Allah nanti berhasil ini ya jauh sekali. Harapan kita untuk bangkit kembali menanam karet. 100 liter satu hari ya ngangkatnya pun kurasa udah berat. Dari ladang. Merubah mindset cara berpikir masyarakat Mandailing Natal kita ini.
Haji Hoyer sebelumnya telah menganjurkan petani karet menanam karet bibit unggul, tapi banyak warga yang tidak mau dan sebagian lagi beralasan tidak mampu membeli bibit. Masyarakat masih banyak yang memanfaatkan bibit sembarang, akibatnya hasil sarapan tidak memuaskan. Diakuinya, peremajaan pohon karet yang dilakukan warga juga masih minim. Petani umumnya masih terfokus dengan tanaman karet tua yang ditanam di masa orang tua atau kakeknya dulu. Padahal kalau penanaman bibit karet unggul dilaksanakan, tidak hanya biaya keluarga, untuk biaya sekolah dan kuliah pun akan terpenuhi. Haji Hoyer mengutarakan pola pikir petani karet harus segera diubah agar mau menerima perubahan demi meningkatkan taraf hidup. Menurut Haji Hoyruddin, ada dua penyebab masyarakat tidak mau melakukan peremajaan karet. Pertama, karena masyarakat masih sulit menerima perubahan baik dari pribadi ataupun dari instansi yang kompeten. Kedua, kurangnya perhatian pemerintah terhadap pengembangan karet. Dulu ada program revitalisasi pertanian dari pemerintah, tapi sepertinya kurang berjalan karena warga yang ingin ikut harus melalui birokrasi yang cukup sulit. Haji Hoyruddin mengimbau kepada masyarakat agar menanam karet bibit unggul. Selain penghematan lahan, juga hasil yang dicapai jauh lebih banyak. Kemudian ia juga berharap agar pemerintah lebih peka terhadap kelangsungan petani karet. Tanpa ada bantuan dari pemerintah, katanya, petani karet sangat sulit untuk berkembang. Lokotusda melaporkan untuk Start News. Kita ke berita selanjutnya mengenai Putri Wisata Sumatera Utara, Hovifah Zahra Siregar. Putri Wisata Sumatera Utara 2020 asal Mandailing Natal menerima penyematan mahkota Putri Wisata. Penyematan mahkota itu dilakukan di Aula Kantor Bupati Madinah pada Selasa 10 November 2020. Acara penyematan dihadiri PJS Bupati Madinah Insinyur Dahlir Lubis, Sekdakap Madinah Ahmad Ghazali Puluhan, Wakapolres Madinah Komandan Polisi Agus Mariana, dan Kepala Dinas Pariwisata Ahmad Yasir Lubis. Kepala Dinas Pariwisata berharap Hovifah Zahra sebagai Putri Wisata Sumatera Utara bisa mengenalkan pariwisata Kabupaten Mandailing Natal di kancah nasional, sehingga lebih maju dan bisa melangkah ke acara-acara nasional, serta meningkatkan perekonomian di Mandailing Natal. Itu sebagian besar adalah potensi wisata alam. Nah, saat ini memang yang dari 190 potensi wisata ini masih banyak yang belum kita kelola. Jadi tentunya harapan kita dengan Putri Wisata Indonesia ini akan tersampaikan ke khalayak ramai bahwasanya Mandailing Natal itu punya keindahan alam yang luar biasa, sesungguhnya pantas untuk kita kunjungi. Nah, tentu pemerintah Kabupaten Mandailing Natal akan terus bekerja untuk memperbaiki sarana-sarana wisata yang ada, untuk memperbaiki infrastruktur menuju objek wisata, dan juga membina masyarakat-masyarakat di sekitar objek wisata yang harapannya ini bisa menjadi motor penggerak roda perekonomian dari masyarakat. Ya, harapan kita kemudian juga objek wisata yang ada ini bisa terlestarikan. Ajang ini yang diikuti oleh Adinda Azhara ini akan menjadi momentum memperkenalkan Mandailing Natal ini ke tingkat nasional, karena secara nasional akan ada wakil kita dari Mandailing Natal yang juga yang merupakan wakil Sumatera Utara. Tentu harapan kita bisa dimenangkan oleh Ananda, sehingga nama Mandailing Natal menjadi harum di tingkat nasional. Sementara itu, pejabat sementara Bupati Kabupaten Mandailing Natal menyampaikan rasa bangga atas keberhasilan putri kedua dari pasangan Hoyruddin Zahra Siregar dan Nurdiana ini terpilih menjadi Putri Wisata Sumatera Utara dan maju di tingkat nasional. Dahlir berharap Hovifah Zahra bisa mengangkat wisata alam yang ada di Kabupaten Mandailing Natal dan segala potensi wisata lainnya, termasuk Runding Farm di Desa Runding, Penyambungan Barat yang menjadi kawasan sentra buah dan agrowisata. Wisata Madinah harus lebih dikenal sehingga mampu menggerakkan perekonomian. Dari masyarakat Mandailing Natal, beliau termasuk salah satu duta kita untuk mewakili Mandailing Natal. Kita berharap di tingkat nasional atau tingkat nasional nanti akan bisa berprestasi lagi sehingga kalau bisa mendapat juara satu. Jadi beliau ini Azhara ini kita harapkan, Azhara Hovifah ini kita harapkan bisa mempromosikan wisata juga yang ada di Mandailing Natal. Itu kami sangat bangga lah dengan prestasi beliau selaku mewakili masyarakat Mandailing Natal untuk
depan kita berharap akan muncul wisata kita dari Mandailing Natal ini. Pejabat sementara Bupati berpesan agar putri wisata itu mempersiapkan diri dengan baik sehingga para festival yang akan berlangsung bisa meraih kesuksesan berikutnya dan bisa mewakili Indonesia sehingga Mandailing Natal lebih dikenal. Untuk diketahui, Khofifah Azahra Siregar terpilih sebagai wakil Sumatera Utara dalam pemilihan putri wisata Indonesia yang akan digelar pada Januari 2021 ini. Tim redaksi Start News melaporkan. Berita selanjutnya mengenai Pilkada, Atika Madinah harus punya sentra ikan mas setelah pariwara berikut ini. Regar Collection menyuguhkan yang terbaik. Selain bisa membayar rekening listrik di kantor pos, Indomaret, Alfamidi, ATM, M-Banking, atau di PPOB lainnya. Ayo, sudah saatnya jadi pelanggan yang bijak. Bayarlah listrik tepat waktu sebelum tanggal 20 setiap bulannya. Dengan dukungan dan kepercayaan Anda, kami terus memberikan pelayanan yang terbaik. Listrik untuk kehidupan yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh PT PLN Persero, Unit Layanan Pelanggan Panyabungan. Terima kasih masih bersama kami di Start News, jendela informasi Anda semua layak jadi berita. Kita ke berita Pilkada. Atika Madinah harus punya sentra ikan mas. Info Pilkada. Informasi pemilihan kepala daerah Mandailing Natal 2020. Memilih pemimpin nomor bisu. Calon Wakil Bupati Madinah nomor urut 1 Atika Asmi Utami Nasution mulai membeberkan gagasannya terkait penguatan ekonomi rakyat di Mandailing Natal. Kalau pandangan saya sebagai paslon masih sangat banyak yang harus diperbaiki. Suhairi Atika berkomitmen bagaimana kita menggali potensi dari setiap daerah, dari setiap kecamatan di Mandailing Natal untuk menjadi motor ekonomi. Inilah saatnya kita menghidupkan kembali motor ekonomi guna meningkatkan taraf hidup masyarakat sekitarnya. Apa yang saya lihat di lapangan itu cukup menyedihkan untuk saya. Karena apa? Kita lihat dulu potensi daerah kita. Salah satu daerah di Sumatera Utara dengan garis pantai terbesar, maaf terpanjang, kurang lebih 170 km. Jadi harapan kita, keempat kecamatan ini bisa kita maksimalkan menjadi sentra produksi ikan mas, yang nanti insya Allah kita bangun juga kooperasi. Kalau saya mau namainya dengan Madinah Tobata. Ya. Yang paling pertama yang kita harus lihat adalah modal yang terbatas. Siapapun yang membuka usaha mungkin saya rasa memiliki keterbatasan modal. Tetapi di sini pemerintah memiliki otoritas bagaimana untuk membuka akses permodalan yang lebih diterima oleh masyarakat, tidak terlalu rumit. Karena apa yang saya lihat sekarang, apa yang saya analisa, bahwa akses permodalan itu sangat rumit, termasuk perizinan. Perizinan harus kita mudahkan untuk mereka yang ingin membuka sentra-sentra yang bisa menghidupkan, menyerap lapangan kerja, menghidupkan motor ekonomi. Atika juga sering menyampaikan keinginannya yang kuat mengupayakan perubahan kondisi perekonomian rakyat Mandailing Natal secara umum. Secara mikro, gagasan Atika terhadap upaya membangkitkan petani atau partobat ikan di Mandailing Natal antara lain, penetapan pusat atau sentra tambak ikan atau tobat di 4 kecamatan yakni Panyabungan, Panyabungan Barat, Bukit Malintang, dan Siabu, penguatan petani dari sisi intensifikasi, modal dan pasar, kerjasama dengan pabrik pekan ikan untuk diintegrasikan dengan para petani, kerjasama dengan para ahli, akademisi, dan organisasi yang bergerak di bidang penguatan petani, perdagangan, dan industri dalam menyusun kebijakan-kebijakan yang lebih luas terhadap sektor perikanan dan nasib petani. Selanjutnya, mendirikan koperasi Tobat Madinah untuk menjadi wadah para petani ikan dan perdagangan ikan serta pintu akses permodalan dengan pihak perbankan.
melakukan reformasi di tubuh Dinas Perikanan Kelautan Kabupaten Mandailing Natal agar birokrasi bersinergi di sektor perikanan dan melakukan perubahan-perubahan mendasar pada postur APBD Mandailing Natal agar mampu mendukung kebijakan-kebijakan di sektor perikanan dan penguatan petani ikan. Sebagai catatan, Madinah pernah menjadi pemasok ikan mas untuk wilayah Tabaksel hingga tahun 80-an. Namun saat ini Madinah tidak mampu lagi memproduksi ikan mas, padahal kebutuhan ikan mas cukup tinggi. Akibatnya, petani tidak sejahtera, bahkan terpaksa memasok ikan dari Rao. Atika menyampaikan harus ada upaya dan kemauan yang keras dari calon pemimpin Mandailing Natal untuk mengubah itu. Dibutuhkan calon pemimpin yang memiliki hasrat memajukan perekonomian rakyat di segala sektor, bukan hanya perikanan semata. Pasangan suka menjadikan itu sebagai prioritas. Tim redaksi Start News melaporkan. Terima kasih telah menyaksikan Start News, jendela informasi Anda semua layak jadi berita. Saya Ika Rodia Putri mewakili tim redaksi Start News mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Horas. Start News, jendela informasi Anda.